Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Arta dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bedah jurnal mengenai isolasi DNA. Kelompok 3 ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama Resti Oktiwantini, yaitu saya sendiri. Yang kedua Zela Adelin Syarofah. Yang ketiga Putri Mareza Zamzam. Yang keempat Gina Asyukurillah. Yang kelima Sinta Peggy Anita. Yang keenam Yunus Oktomega. Yang ketujuh Dine Agustini. Selanjutnya ke pengertian isolasi DNA. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada atau disebut juga dengan ekstrasi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenisasi dan penambahan baper ekstrasi atau baper lisis untuk mencegah DNA rusak. Jurnal yang pertama berjudul Isolasi DNA dari bercak urin manusia sebagai bahan alternatif pemeriksaan identifikasi personal. Volume 1 nomor 1, halaman 53-61, Juni 2016, penulis Ahmad Yudianto dan Yeti Eka Sispitasari, penerbit Universitas Airlangga. Lanjut ke latar belakang dan pendahuluan. Saat ini, metode identifikasi telah berkembang ke arah forensik molekuler. Forensik molekuler pertama kali diperkenalkan oleh Sir Alex Jeffreys pada tahun 1985, yang memanfaatkan pengetahuan kedokteran dan biologi pada tingkat molekul atau DNA, atau yang disebut deoksiribonukleik acid. DNA merupakan unit terkecil dan terdapat pada semua makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme sampai organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan, dan tanaman. Pemilihan organ yang akan diisolasi DNA guna analisis kasus forensik setiap bagian tubuh manusia dapat diambil sebagai spesimen karena setiap sel yang berinti dalam tubuh seorang memiliki rangkaian DNA identik, di mana seorang anak pada dasarnya menerima jumlah material genetik yang sama dari ibu dan ayah kandungnya. Menurut hukum pewarisan sifat dari Mendel, selama ini spesimen atau sampel yang banyak dipakai dalam pemeriksaan DNA untuk identifikasi adalah bercak darah atau darah, bercak sperma, vaginal swab, buccal swab, dan tulang. Lanjut pada tahap metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratorik untuk membuktikan identifikasi melalui isolasi DNA bercak urin yang disimpan selama 1, 7, 14, dan 20 hari pada lokus CSF1P0, TH01, TP0X, dan amelogenin dengan rancangan penelitian cross-sectional survey. Yang kedua, bahan-bahan penelitian meliputi bercak urin dari sukarelawan serta DNA zol reagen untuk ekstraksi DNA. Yang ketiga yaitu tahap ekstraksi DNA bercak urin dengan DNA zol reagen. Pada langkah ini, kain yang mengandung bercak urin dipotong dan dimasukkan ke dalam tabung konikal dan dicampurkan dengan DNA pre-water. Selanjutnya dilakukan sonikasi selama 2-3 jam. Potongan kain lalu dikeluarkan dan cairan yang masih berada di tabung disentrifuge selama 10 menit. Selanjutnya ada elektroporesis. Dalam tahap ini dengan menggunakan polyarsilamide agarose composite gel elektroporesis atau PAGE dengan pewarnaan silver staining. Subjek penelitian dari jurnal ini yaitu bercak urin dari sukarelawan.
Bercak urin pada kain mengandung sel somatik yang berinti sehingga dapat dilakukan ekstraksi DNA. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu kadar DNA dalam penelitian ini diawali dengan perlakuan pada sampel bercak urin, yakni pemaparan lama waktu. Adapun lama waktu pemaparan dalam penelitian ini yaitu hari ke-1, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-20. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi DNA, sampel bercak urin dengan metode DNA-Zoll. Hasil isolasi DNA sampel tersebut dilanjutkan dengan pengukuran kadar DNA dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 260 nanomikron. Hasil pengukuran kadar DNA telah diisolasi di DNA dari bercak urin pada kain sebelumnya dilakukan amplifikasi polymerase chain reaction atau PCR. Penurunan kadar DNA dari bercak urin pada sampel yang terpapar lama waktu, semakin lama waktu yang dipapar, kan semakin turun kadar DNA-nya, yakni rata pada hari ke-1, ke-7, ke-14, dan 20 berturut-turut adalah 32,5, 21, 16,5, dan 14 mikrogram per mililiter. Adanya penurunan kadar DNA dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh lama waktu paparan, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan struktur DNA tersebut. Kerusakan DNA yang disebabkan oleh paparan-paparan yang abnormal, contohnya temperatur yang tinggi, tersebut menurut Watson disebabkan oleh rusaknya ikatan hidrogen DNA yang irreversibel. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan pasangan purin-pirimidin pada DNA, di mana pasangan purin-pirimidin ini merupakan komponen utama pada struktur DNA. Dari hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh efek lingkungan, dalam hal ini lama waktu paparan terhadap pengukuran kadar DNA yang terkandung. Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran kadar DNA melalui spektrofotometer menunjukkan penurunan kadar pada sampel bercak urin yang tersimpan di suhu kamar dan tempat dengan kelembaban tinggi dari hari ke-1, ke-7, ke-14, sampai hari ke-20 terdapat adanya penurunan kadar. Selanjutnya, inti dari jurnal ini adalah adanya pengaruh efek lingkungan dan lama waktu paparan terhadap pengukuran kadar DNA yang terkandung dalam sampel yang diperiksa. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal dari isolasi DNA dari bercak urin manusia sebagai bahan alternatif pemeriksaan identifikasi personal lingkungan dan lama waktu penyimpanan mempengaruhi kualitas dan kualitas DNA dari bercak urin pada pakaian, namun masih dapat menjadi bahan alternatif dalam identifikasi forensik. Adapun kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini yaitu kelebihannya pemaparan secara jelas mulai dari pendahuluan, latar belakang, masalah, mengapa dibuatnya jurnal ini sampai menjelaskan serta mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan pada metode penelitian jurnal ini. Penulisan jurnal ini teratur serta kata-kata yang digunakan juga bersifat baku. Dan adapun kekurangannya adalah penulisan judul subbab tidak sama. Ada yang dicetak miring dan ada yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zela Adalin Syarofah, NPM 5117015. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang isolasi DNA spesimen darah. Baiklah, langsung saja pada jurnalnya. Judul jurnal: Isolasi DNA pada sampel darah tepi dan swab bekal pada bayi penderita ROP. Perbandingan hasil uji konsentrasi dan indeks kemurnian.
Penulis Jo Edi Siswanto, Tiara Berlian, Evira Putri Cahya, Lydia Vipanggalo, Luluk Yuniani. Volume 18 nomor 14, halaman 270 sampai 277. Tahun terbit 2016. Penerbit Sari Pediatri. Latar belakang penelitian. Retinopati prematuritas (ROP) adalah gangguan perkembangan dari pembuluh darah retina yang mengenai bayi prematur. Beberapa penelitian menyatakan adanya peran komponen genetik pada patogenesis ROP. Screening pengaruh variasi gen terhadap ROP mungkin akan menyediakan informasi baru mengenai patogenesis ROP yang diharapkan akan menolong identifikasi dan penanganan bayi resiko tinggi tepat pada waktunya. Gen disusun oleh suatu substansi yang disebut dengan deoksiribonukleik acid atau disingkat DNA. Setiap penelitian manipulasi gen memerlukan sumber asam nukleat dalam bentuk DNA atau RNA. Ekstraksi DNA merupakan suatu langkah awal pengisolasian molekul DNA. Oleh karena itu, DNA genom dapat diisolasi dari semua bahan biologis yang mengandung sel berinti seperti darah, semen, akar, rambut, tulang, dan lain-lain. Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui konsentrasi dan indeks kemurnian DNA menggunakan sampel whole blood, Bavikot, dan swab bekal pada kelompok bayi-bayi prematur yang masuk dalam kriteria penapisan ROP. Metode penelitian. 60 dari total 182 subjek yang terdiagnosis ROP terpilih dengan systematic random sampling. Konsentrasi dihitung melalui penyerapan spektrofotometrik sinar ultraviolet. Kemurnian ditentukan dengan menghitung rasio antara OD260 dan nilai OD280. Analisis statistik dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Hasil dan pembahasan. Konsentrasi DNA tertinggi didapatkan pada sampel Bavikot. Hal ini dapat disebabkan karena pada sampel Bavikot hanya terkonsentrasi sel-sel darah putih yang mengandung inti sel. Terdapat DNA genom di dalamnya, sedangkan pada sampel whole blood masih terdapat komponen sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom. Sampel Bavikot memiliki beberapa keuntungan lain, yaitu sampel dapat disimpan lebih lama dan stabil, serta dapat digunakan untuk analisis mRNA dan ekspresi gen. Uji konsentrasi DNA menggunakan sampel Bavikot lebih tinggi dibandingkan whole blood dan swab bekal. Sampel whole blood mempunyai indeks kemurnian yang paling baik. Kesimpulan, konsentrasi DNA sampel Bavikot dan whole blood cukup tinggi dengan indeks kemurnian yang baik untuk analisis genetika. Konsentrasi DNA pada sampel Bavikot dan whole blood dihasilkan pada penelitian ini cukup besar dengan indeks kemurnian yang baik, sedangkan pada sampel bekal swab ditemukan konsentrasi dan indeks kemurnian yang rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mareja Jam-Jam dengan NPM 5117024 akan membedah jurnal ketiga dengan judul Deteksi Molekuler Exon 3 Gen Beta pada pasien beta thalassemia mayor di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suyaroto Ngawi dengan metode PCR SSCP. Jurnal dari Jurnal Farmasi Indonesia volume 16 nomor 1 halaman 24-33.
Penulis Khairul Huda, Ana Idrayati, dan El Fahmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya mutasi pada ekson 3 gen beta globin pasien thalassemia menggunakan metode VCR. Latar belakang, thalassemia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan gangguan atas heme dan globin. Hemoglobin dewasa atau HbA terdiri atas dua tipe protein globin yaitu alfa dan beta. Penurunan jumlah alfa globin yang disebabkan oleh mutasi gen hemoglobin alfa pada kromosom 16 disebut alfa thalassemia. Sedangkan penurunan pada beta globin oleh mutasi gen hemoglobin beta pada kromosom 11 akan berakibat pada beta thalassemia. Metode VCR-SSCP sebagai metode untuk mendeteksi mutasi pada pasien beta thalassemia mayor. Metode ini dikembangkan untuk mendeteksi adanya mutasi pada pembawa sifat thalassemia menurut Priyambodo 2014 dan Ongko 2014. Subjek penelitian 10 sampel darah pasien thalassemia yang rutin melakukan transfusi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto, Kabupaten Ngawi. Metode penelitian 1. Isolasi DNA. Langkah-langkah isolasi DNA ialah 1. Lysis sel. Lysis sel dibutuhkan sebanyak 200 mikroliter sampel darah diambil dan dimasukkan dalam tabung mikrotub 1,5 mili dan menambahkan 20 mikroliter proteinase K dan diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian ditambahkan Gb buffer sebanyak 200 mikroliter dan dihomogenkan dengan vortex. Kedua, pengikatan DNA. Setelah inkubasi selesai, sebanyak 200 mikroliter etanol absolut ditambahkan dalam sampel lalu di vortex, kemudian dipindahkan dalam purification column atau kolom GD yang diletakkan dalam tabung pengumpul berukuran 2 mili. Ketiga, pencucian. Sebanyak 400 mikroliter waste buffer 1 ditambahkan ke dalam kolom GD dan disentrifugasi pada 12.000 RCF selama 2 menit. Lalu sisa pencucian pada tabung pengumpul dibuang, kolom GD dimasukkan ke dalam tabung pengumpul yang baru dan ditambahkan 600 mikroliter waste buffer 2 dan selanjutnya disentrifugasi pada 12 rpm selama 2 menit. Lalu yang keempat, pengelusian. Setelah selesai, kolom GD ditempatkan dalam tabung mikrotub 1,5 mili, kemudian ditambahkan 75 mikroliter buffer elusi yang diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya larutan inkubasi pada suhu kamar selama 5 menit dan disentrifugasi pada 12 RCF selama 2 menit. Lalu yang kedua, fluorometer dan elektroforesis DNA. Pada penelitian ini digunakan uji kuantitatif metode fluorometri. Disiapkan mikrotub berisi sampel dan 2 mikrotub tambahan untuk standar atas dan bawah. 3. Amplifikasi region 4 gen beta globin. Hasil isolasi DNA akan digunakan sebagai cetakan pada proses amplifikasi dengan metode polimerase chain reaction atau VCR. VCR dilakukan berdasarkan prosedur Kappa Biosystem 2013. Setelah semua komponen dimasukkan ke dalam tabung VCR, selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin thermal sealer. Lalu keempat, elektroforesis hasil amplifikasi VCR. Hasil VCR di elektroforesis pada gel agarosa dengan konsentrasi 2%. Sebanyak 0,8 gram agarosa ditimbang kemudian ditambahkan 100 ml trisborat EDTA atau TBE 1 kali dan dilarutkan sampai homogen. Larutan tersebut dipanaskan dalam microwave selama 50 detik. Setelah sedikit dingin ditambahkan fluoresef sebanyak 3,5 mikroliter dan dilarutkan hingga homogen. Lalu 5. Analisis VCR SSCP. Terdapat langkah
berikut ialah 1. Pembuatan gel. Larutan gel disiapkan dengan Erlenmeyer 125 ml yang terdiri atas 5,6 ml aqua bides, 2,6 ml poliakrilamid 30%, 1 ml TBE 10 kali, 0,68 ml gliserol 87%, 45 mikroliter amonium persulfat 10%, dan 10 mikroliter tetrametil etilendiamine. Lalu ada penyiapan sampel. Sebanyak 10 mikroliter produk PCR ditambahkan 15 mikroliter loading buffer dihomogenasi dengan vortex. Lalu ada pewarnaan. Gel dilepas dari gelas lalu diencerkan dalam larutan etidium bromida selama 45 menit dan diamati dengan UV transilluminator. Lalu ada interpretasi hasil. Interpretasi data dilakukan dengan mendeskripsikan pita hasil SSCP dengan membandingkan perbedaan jarak migrasi pita subjek yang diteliti dengan individu normal. Lalu hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan dengan mengekstrasi DNA dari darah beku yang telah ditambahkan zat antikoagulan EDTA. Uji kualitatif DNA dilakukan dengan running elektroforesis pada gel agarosa dengan konsentrasi 0,8%. Metode fluorometri dipakai untuk uji kualitatif DNA sehingga dapat diketahui konsentrasi DNA hasil isolasi. 2. Hasil amplifikasi region gen beta globin. Amplifikasi perlu dilakukan pada region 4 sebelum prosedur SSCP dengan elektroforesis vertikal dilakukan. Pembagian region pada penelitian ini mengacu berdasarkan Gupta dan Agarwal dengan hanya 3 region saja yang digunakan yaitu region 1, 2, dan 4. Pemilihan 3 region ini didasarkan atas keberadaan daerah ekson pada ketiga region tersebut. 3. Hasil SCP region gen beta globin. Setiap amplikon DNA pada region 4 dipisahkan dalam gel poliakrilamid, selanjutnya diwarnai dengan etidium bromid. Perubahan konformasi karena adanya perubahan basa pada sekuen DNA dapat menyebabkan perbedaan migrasi ssDNA pada elektroforesis sehingga DNA wild type atau normal dan DNA yang mengalami mutasi akan menunjukkan pola pita yang berbeda. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode PCR SSCP tidak mendapatkan mutasi pada region 4 dan pada kelima sampel tidak terjadi mutasi gen pada daerah ekson 3, tapi dimungkinkan terjadi mutasi region lainnya. Saya Gina Syukurillah, NPM 5117030 akan menjelaskan 2 jurnal. Yang pertama yaitu dengan judul jurnal Isolasi DNA Genom dari Sampel Darah Manusia dengan metode salting out non-enzymatic. Dan yang kedua yaitu dengan judul jurnal Isolasi DNA yang cepat dan non-enzymatic dari seluruh darah tepi manusia yang sesuai untuk genom. Judul jurnal, Isolasi DNA Genom dari Sampel Darah Manusia dengan Metode Salting Out Non-Enzymatic. Penulis, Saja Sugunal, Nandan Deha, Suresh Campbell, Abada Subarata, dan Rahul Kunkulol. Volume dan halaman jurnal yaitu volume 6 dan halaman 1-6. Tahun terbit 2014 dan diterbitkan oleh International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science. Latar belakang penelitian. DNA manusia dapat diekstraksi dari semua sel berinti seperti rambut, jaringan, darah, dan lain-lain. Sumber tertentu mengandung protein tingkat tinggi dan banyak jenis metabolit sekunder yang mempengaruhi pemurnian DNA.
Darah adalah sumber utama DNA untuk studi terkait genotip pada manusia, di mana metode cepat, efisien, dan efektif untuk isolasi DNA genom dari seluruh darah diperlukan untuk menyaring sejumlah besar sampel. Ada banyak protokol yang diterbitkan. Salah satunya adalah metode salting out, di mana metode ini adalah salah satu yang paling sederhana dari semua metode yang diterbitkan. DNA akan diisolasi dari sampel darah dengan metode non-enzimatik cepat dengan memberi garam protein sel-sel dengan larutan jenuh dan presipitasi dengan dehidrasi yang dibutuhkan antara 3 hingga 4 jam untuk mengisolasi DNA untuk sejumlah besar sampel dengan hasil berkisar 6 sampai 10 mikrogram DNA dengan kualitas DNA yang baik dari 300 mikroliter whole blood. Metode penelitian. Isolasi DNA dengan metode salting out dengan menggunakan sampel darah manusia di mana akan terjadi lysis buffer mengandung deterjen dan garam yang menciptakan kondisi hipertonik yang mengakibatkan lysis. Langkah kerja ini melalui 3 tahap yaitu ekstraksi DNA, kemudian lysis sel, dan presipitasi DNA. Untuk yang pertama, ekstraksi DNA yaitu yang pertama langkahnya 900 mikroliter TKM1 dan 50 mikroliter Triton X ditambahkan ke dalam 300 mikroliter darah yang diheparinisasi dalam Eppendorf 1,5 ml yang diautoklaf secara otomatis. Kemudian diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 5 menit untuk melisiskan sel darah merah. Sel disentrifugasi pada 8000 rpm selama 3 menit dan supernatan dibuang. Langkah ini diulangi 2-3 kali dengan penurunan jumlah 1 kali Triton X sampai RBC lysis selesai dan pelet putih white blood cell diperoleh. Lysis sel pada pelet sel ditambahkan 300 mikroliter TKM2 dan 40 mikroliter dari 10% SDS. Kemudian masuk ke dalam tahap lysis sel. Sel lysis ke pelet sel 300 mikroliter TKM2 dan 40 mikroliter darah dari 10% SDS ditambahkan. Kemudian dicampur secara menyeluruh dan diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 5 menit. Pada akhir inkubasi, 100 mikroliter darah dari 6 molar NaCl ditambahkan dan vortex untuk mengendapkan protein. Dan sel disentrifugasi pada 8000 rpm selama 5 menit. Tahap yang ketiga yaitu presipitasi DNA, di mana supernatan dipindahkan ke tabung Eppendorf baru yang mengandung 300 mikroliter isopropanol. DNA diendapkan dengan membalik Eppendorf secara perlahan. Selanjutnya, Eppendorf disentrifugasi pada 8000 rpm selama 10 menit untuk memecah DNA. Supernatan dibuang, 70% etanol ditambahkan dan dicampur perlahan untuk menghilangkan kelebihan garam. Dan akhirnya tabung disentrifugasi pada 8000 rpm selama 5 menit untuk memecah DNA. Supernatan dibuang dan DNA dikeringkan dengan udara. Setelah pengeringan menyeluruh, 50 mikroliter buffer TE ditambahkan untuk melarutkan DNA. Hasil dan pembahasan. Pada elektroforesis gel agarosa digunakan untuk memeriksa DNA yang tersisa disimpan pada suhu 4-8 derajat Celcius untuk aplikasi hilir. Di mana pada gambar tersebut hasil menunjukkan 1% elektroforesis gel agarosa dari DNA genom diisolasi dari sampel darah manusia. Hasil menunjukkan bahwa 1% gel agarosa digunakan untuk memeriksa DNA dengan gel block. DNA diukur dengan menggunakan spektrofotometer, di mana jumlah DNA yang diperoleh dari 300 mikroliter darah. Ekstraksi DNA genomik menghabiskan lebih sedikit waktu dengan kualitas dan kuantitas tinggi dengan menggunakan bahan dan peralatan sederhana. Pada tabel tersebut, jumlah genomik yang diisolasi dari darah manusia sampel dengan prosedur ini itu menghasilkan antara 1,8 hingga 2. Itu menunjukkan deproteinisasi yang baik. Hasilnya ditabulasi dan konsentrasi rata-rata dihitung pada tabel 1, kemudian rata 260 sampai 280 nanometer rasio dihitung untuk menilai kemurnian DNA. Metode salting out ini adalah metode isolasi cepat sederhana.
Kesimpulannya yaitu jumlah DNA yang dihasilkan cukup untuk melakukan reaksi PCR lebih lanjut. Dengan menggunakan metode di atas, sampel DNA berkualitas baik dari seluruh darah manusia diekstraksi untuk mempelajari gen polimorfisme dalam populasi manusia. Judul jurnal, isolasi DNA yang cepat dan non-enzimatik dari seluruh darah tepi manusia yang sesuai untuk genotip. Penulis, Fabe Happy J. Medhad dan K.P. Sentail. Volume dan halaman, yaitu volume 1 dan halaman 1-16. Tahun terbit 2014 dan diterbitkan oleh European Journal of Biotechnology and Bioscience. Latar belakang penelitian. DNA adalah bahan genetik mayoritas dari semua organisme yang terdefinisi dengan baik. Sebagian besar darah mamalia mengandung sel non-nuklease, yaitu sel darah merah, dan sel berinti, yaitu sel darah putih, yang mengandung DNA. Genotip adalah proses penentuan genotip atau gen seseorang dengan memeriksa urutan DNA individu berdasarkan uji biologi. Di bidang biologi molekuler, salah satu prosedur terpenting adalah isolasi DNA. Dalam penelitian ini, ada berbagai metode ekstraksi DNA untuk dinilai dan ditentukan mana yang paling cocok untuk memulihkan DNA dari darah. Prosedur-prosedur ini tidak mengandung agen yang mengkontaminasi seperti protein dan hemoglobin, pelarut organik, atau garam kaotropik seperti fenol, kloroform, isoamilalkohol, dan enzim seperti proteinase, kinase, pronase yang dapat mengganggu dalam metode analisis genetik seperti kuantifikasi DNA, shorten blotting, amplifikasi PCR, dan sequencing DNA. Tujuan penelitian. Tujuan protokol metode ini diharapkan menjadi yang pertama, satu, sebagai sistem isolasi DNA genom yang canggih, menghilangkan sepenuhnya menggunakan reagen beracun atau pelarut organik atau bahan kimia berbahaya seperti fenol, kloroform, dan isoamilalkohol. Yang kedua, menjadi metode cepat yang selesai dalam waktu kurang dari 1 jam atau dengan waktu paling sedikit dari periode waktu protokol yang tersedia. Yang ketiga, menghilangkan langkah pencernaan sampel berkepanjangan dengan proteinase kinase sehingga menghemat biaya enzim dan waktu operasi. Yang keempat, DNA genom terisolasi harus memiliki kemurnian dan hasil yang cukup berintegritas dan stabilitas untuk mengikuti metode analisis genetik seperti kuantifikasi DNA, pencernaan RS, shorten blotting, PCR, analisis RFLP, dan sequencing DNA. Yang kelima, metode ini harus menghasilkan minimal 5-15 mikrogram DNA dari 300 mikroliter darah. Metode pada penelitian ini menggunakan 2 protokol, yaitu protokol referensi dan protokol alternatif. Protokol referensi yang digunakan yaitu referensi metode Lahiri dan Nunberger dan juga referensi metode Iranpur dan Aka Esmailijadeh. Protokol alternatif yaitu yang digunakan 7, 8, 9, 11, dan 12. Metode yang dirumuskan dan dievaluasi dalam penelitian didasarkan pada yang pertama itu prosedur penggaraman. Metode ini digunakan untuk mengisolasi DNA dari seluruh darah menggunakan berbagai konsentrasi optimal berbagai garam seperti tris-HCl, KCl, MgCl2. NaCl digunakan sebagai buffer. Sebagai langkah pertama dalam memisahkan protein dari DNA, konsentrasi garam NaCl yang tinggi ditambahkan. Ion Na+ menetralkan muatan negatif pada DNA, sedangkan ion Cl- menetralkan muatan positif pada protein. Dengan muatan mereka dinetralkan, protein dan DNA tidak lagi membentuk ikatan ion yang kuat satu sama lain, dan karenanya dapat dengan mudah dipisahkan. Salah satu masalah yang dihadapi ketika mengekstraksi DNA dengan metode standar adalah persyaratan proteinisasi cerna sel dengan pelarut organik berbahaya seperti fenol, kloroform, dan isoamilalkohol. Untuk itu, dengan ini dicapai dengan mengasinkan protein seluler dengan dehidrasi dan presipitasi dengan larutan natrium klorida jenuh. Yang kedua, didasarkan pada metode osmolaritas. Metode ini didasarkan pada penggunaan bentuk air suling yang dimodifikasi atau air mix dengan pH yang disesuaikan.
atau konsentrasi yang berbeda dari salah satu garam seperti NaCl, KCl, MgCl2 dengan molaritasnya disesuaikan. Atau berbagai konsentrasi gula seperti sukrosa digunakan. Ini bertindak sebagai buffer lysis RBC dan buffer lysis sel dalam protokol isolasi DNA. Garam NaCl-Na+ berinteraksi dengan muatan negatif DNA atau fosfor dan menetralkan muatan negatif asam nukleat dan membuatnya kurang larut. RBC ini dapat dilisiskan dengan air suling hipertonik. Buffer isotonik yang umum digunakan dalam isolasi DNA adalah sukrosa buffer. Sel-sel dihomogenisasi dalam larutan buffer isotonik. Sifat isotonik larutan mencegah sel pecah karena osmosis, dan buffer mencegah sel rusak oleh perubahan pH. Dan yang ketiga yaitu didasarkan pada pengendapan etanol. Metode ini didasarkan pada pengendapan DNA dengan alkohol absolut atau isopropanol. Alkohol membentuk lapisan terpisah di atas homogen sel. DNA tidak larut dalam lapisan alkohol sehingga akan membentuk endapan lendir seperti di lapisan alkohol. Protein di sisi lain tidak mengendap ketika alkohol ditambahkan. Etanol adalah digunakan untuk memurnikan dan mengkonsentrasikan DNA dari larutan berair dalam beberapa kasus isopropanol, di mana prinsip dasar bahwa ketika garam dan etanol ditambahkan ke larutan, itu akan memaksa asam nukleat untuk mengendap keluar dari larutan. Etanol memiliki konstanta dielektrik yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan air, sehingga Na+ lebih mudah berinteraksi dengan muatan negatif fosfor dan membuat asam nukleat lebih sedikit hidrofilik menyebabkan keluar dari larutan. DNA yang diendapkan dapat dimurnikan dengan sentrifugasi. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil, di sini terdapat tabel perbandingan protokol referensi 2 dan 5 yang terstandarisasi dengan protokol alternatif yang baru dimodifikasi, yaitu protokol 7, 8, 9, 11, dan 12 menggunakan berbagai parameter. Untuk parameter yang pertama yaitu menggunakan parameter pelarut organik, waktu, dan biaya. Pada pelarut organik, ketujuh protokol ini hanya 2 yang menggunakan pelarut organik, yaitu pelarut organik kloropom yang digunakan pada protokol 5 referensi dan protokol alternatif 11. Kebutuhan waktu yang digunakan pada protokol 5 dan 11 menggunakan waktu 50 menit dan yang lainnya 65 menit. Untuk biaya protokol yang paling sedikit yang dibutuhkan biayanya yaitu pada protokol alternatif 12. Selanjutnya yaitu untuk perbandingan dari segi parameter pencernaan, produksi, dan enzim DNA. Untuk hasil DNA yang pada protokol alternatif yang paling banyak menghasilkan DNA yaitu pada protokol alternatif 12 sebanyak 30-50 mikrogram DNA dari 300 mikroliter darah. Untuk protokol referensi 2 itu menghasilkan DNA sebanyak 150 mikrogram DNA dari 5 ml darah, dan protokol referensi 5 yaitu sebanyak 10 hingga 30 mikrogram DNA dari 500 mikroliter darah. Untuk kemurnian DNA pada protokol alternatif yang paling banyak menghasilkan kemurnian DNA yang paling tinggi yaitu pada protokol alternatif 12 yaitu sebanyak 1,5 sampai 1,8. Untuk protokol referensi pada protokol referensi 2 dan 5 itu menghasilkan kemurnian DNA sebanyak 1,6. Untuk pencernaan enzim pada semua protokol tidak menggunakan. Untuk yang terakhir yaitu perbandingan protokol referensi dengan protokol alternatif menggunakan parameter genotyping dan reagen. Pada protokol alternatif protokol 12 itu dapat digunakan dalam genotyping RNA pencernaan dan PCR yang memungkinkan. Yang lainnya harus diperiksa kembali, dan pada protokol referensi 2 dan 5 itu memungkinkan untuk PCR, pencernaan RE, RFLP, certain blotting,
yang dimungkinkan. Untuk reagen ini pada protokol menggunakan reagen yang berbeda. Dari hasil perbandingan, protokol referensi 2 dan 5 terstandarisasi dengan protokol alternatif yang baru dimodifikasi yaitu 7, 8, 9, 11, dan 12. Protokol alternatif yang menggunakan reagen dan hasil yang murah dan tidak berbahaya utuh dan DNA terkonsentrasi sebanyak 30-50 mikrogram dari sedikit 300 mikroliter darah manusia yang cocok untuk DNA pencernaan RE, shorten blotting, PCR amplifikasi, analisis RFLP, dan sequencing DNA adalah metode protokol alternatif 12, di mana metode isolasi DNA cepat dan non-enzimatik berdasarkan pada prinsip prosedur salting out atau protokol 12 ini menghasilkan sampel di mana pita DNA terkonsentrasi atau utuh, ringan, atau sangat pekat yang diamati pada elektroforesis gel agarose 0,8% dengan kemurnian cukup tinggi yaitu sebanyak 1,5 sampai 1,8. Alternatif protokol 12, rapi dan non-enzimatik sepenuhnya ini menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti fenol, kloroform, dan isoami alkohol. Ini untuk menghindari pencernaan sampel berkepanjangan dengan proteinase kinase dan dapat diselesaikan dalam waktu 65 menit dari masa inkubasi. Itu dimana menunjukkan konsentrasi 100 sampai 150 gram DNA diisolasi dari 1 ml darah dan kemurnian cukup tinggi 1,5 sampai 1,8 ini cocok untuk genotip. Butuh waktu kurang, sederhana, aman, hemat biaya, dan mengisolasi DNA dengan kemurnian tinggi dan hasil stabilitas dan integritas dari sampel darah manusia. Meskipun protein dalam DNA diisolasi sedikit-sedikit, itu tidak mengganggu pencernaan RE dan PCR. Ini juga memungkinkan pemisahan PBL yang efektif dan amplifikasi DNA dari sampel darah yang relatif lama, dan menghasilkan solusi DNA yang lebih dapat diterima untuk genotip. Kesimpulannya yaitu protokol alternatif dikembangkan jika dibandingkan dengan protokol referensi yang menggunakan reagen dan hasil yang murah, tidak berbahaya, utuh dan DNA terkonsentrasi sebanyak 30-50 mikrogram dari sedikit 300 mikroliter darah manusia sangat cocok untuk pencernaan RE, shorten blotting, PCR amplifikasi, analisis RFLP, dan sequencing DNA. Saya Sinta Vegi Anita, NPM 51174040. Di sini saya akan menjelaskan bedah jurnal yang berjudul Kualitas dan Kuantitas DNA Darah Kering pada Besi dan Kayu yang disimpan dalam kurun waktu yang berbeda. Jurnal ini jurnal biologi dengan volume 19 dan halaman 21-24 dengan penulis Niputu Puniari Eka Putri dan Iketut Junita. Untuk yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Ekstraksi atau isolasi DNA adalah salah satu teknik dasar yang harus dikuasai dalam mempelajari teknik biologi molekuler. Tujuan dari ekstraksi atau isolasi DNA adalah memisahkan DNA dan membuangnya dari komponen sel lainnya seperti protein, karbohidrat, dan lemak, sehingga DNA yang diperoleh dapat dianalisis dan dimodifikasi lebih lanjut dengan teknik biologi molekuler. Ekstraksi DNA dari darah kering dan segar dilakukan dengan menggunakan metode fenol kloroform. Darah merupakan salah satu sumber DNA yang sering digunakan sebagai barang bukti dalam bidang forensik. Kondisi darah sebagai barang bukti di lapangan atau TKP dapat ditemukan di berbagai macam media, di antaranya pada besi, kayu, kain, tembok, lantai, kertas, dan gunting yang dapat mempengaruhi hasil ekstraksi dan analisis DNA. Darah segar mempunyai nilai yang lebih penting daripada darah kering, karena dari hasil uji kualitas darah segar dapat diperoleh hasil yang lebih baik.
Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas DNA dari darah kering pada besi dan kayu yang disimpan dalam kurun waktu berbeda, 1, 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian diekstraksi dengan menggunakan metode phenolchloroform termodifikasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode phenolchloroform termodifikasi. Untuk langkahnya, yang pertama yaitu pengambilan sampel. Sampel darah kering pada kayu diambil dengan katembat steril yang telah dibasahi aquade steril, dan darah kering pada besi dikerok dengan skapel steril. Sedangkan untuk darah segar langsung diteteskan pada tabung Eppendorf sebanyak 3 tetes. Usapan atau kerokan darah kering pada besi dan kayu dimasukkan ke dalam tabung 1,5 ml yang diisi dengan 300 mikroliter buffer lysis. Buffer lysis memiliki komposisi NaCl 5 molar, EDTA 0,2 molar, tris HCl 2 molar, urea 4 molar, dan air destilasi. Selanjutnya yaitu uji kualitas DNA. Uji kualitas DNA dilakukan dengan elektroforesis pada gel agarosa 1,2%. Sampel sebanyak 5 mikroliter dicampur dengan 1 mikroliter loading dye di atas kertas parafilm. Kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel. Proses elektroforesis dijalankan pada tegangan 100 volt selama 30 menit. Selanjutnya yaitu uji kuantitas DNA. Uji kuantitas DNA dilakukan dengan membandingkan pendaran DNA hasil ekstraksi terhadap lambda DNA yang konsentrasinya telah diketahui. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil uji kualitas DNA dari 27 sampel darah kering menunjukkan tidak semua sampel memiliki pendaran pita DNA yang sama. Hal ini ditunjukkan pada lajur 7 sampel memiliki pendaran pita yang tebal, 12 sampel memiliki pendaran pita yang tipis, sedangkan pada 8 sampel pendaran pitanya tidak terlihat. Hasil uji kuantitas DNA, hasil ekstraksi hanya beberapa sampel yang digunakan seperti sampel SWP yang menampakkan pendaran paling terang dan tebal dan menunjukkan bahwa sampel ini memiliki kuantitas yang paling tinggi dibandingkan dengan lambda DNA dengan konsentrasi 0,005 mikrogram per mikroliter daripada sampel lainnya. Sampel lainnya berturut-turut dari yang paling tebal hingga tipis adalah SWR, PW1, KW2, KP3, PW4, KP1, KW4, dan KR3. Untuk keterangannya, PW1 dan PW4 merupakan lajur sampel darah kering probandus 1 pada besi yang disimpan selama 1 dan 4 bulan. KW2 dan KW4 lajur sampel darah kering probandus 1 pada kayu yang disimpan 2 dan 4 bulan. KP3 lajur sampel darah kering probandus 2 pada kayu yang disimpan selama 3 bulan. KR1 dan KR2 lajur sampel darah kering probandus 3 pada kayu yang disimpan selama 1 dan 3 bulan. SWP merupakan lajur sampel darah segar probandus 2. SWR merupakan lajur sampel darah segar probandus 3. Konsentrasi DNA yang rendah akan menyebabkan terbentuknya pita DNA yang tipis untuk dapat dideteksi pada gel agarosa. Konsentrasi DNA hasil ekstraksi dapat dipengaruhi oleh kondisi sampel darah kering seperti sedikitnya jumlah sel pada sampel dan terbawanya karat pada besi saat melakukan kerok dengan menggunakan skapel steril hingga karat pada besi tersebut ikut tercampur dengan reagen reaksi yang dapat mengganggu proses ekstraksi. Secara umum, darah kering memberikan hasil ekstraksi DNA yang lebih sedikit dibandingkan darah segar pada volume darah yang sama.
Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh lama waktu penyimpanan yang menyebabkan kerusakan sel-sel darah termasuk DNA akibat terdegradasi secara alami atau oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa DNA dari darah kering pada besi dan kayu yang disimpan dalam kurun waktu 4 bulan masih dapat diekstraksi. Namun, terjadi penurunan kuantitas DNA sejalan dengan lama waktu Nama saya Yunus Okto Megamboy, NPM 5117050. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 jurnal yang telah saya review. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Jurnal yang pertama di sini yang saya review adalah metode isolasi DNA yang andal dan efektif dari kartu kertas darah manusia yang lama. Latar belakang, kartu kertas darah banyak digunakan dalam penelitian biomedis untuk mempertahankan DNA genom manusia dan DNA patogen darah untuk pengujian genetik, farmakogenetik, dan klinis. Kartu kertas darah dapat disimpan pada suhu kamar dalam kondisi kering dan tidak memerlukan persyaratan penyimpanan khusus. Memastikan bahwa DNA dapat diakses untuk eksperimen di masa yang mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kelayakan dari efektivitas menggunakan tris-HCl, tris-EDTA, air, dan DN131 untuk mengisolasi DNA dari 105 kartu kertas darah manusia. Metode penelitiannya: 1. Amplifikasi PCR dari uji genotipe Techman dari Caspase 12 C12 125T SNP. Metodenya, reagen yang digunakan ada 4, DN131, tris-HCl, TH2AI. Prosedurnya tuh yang pertama, potong tempat kartu kertas darah menjadi 4 bagian kecil dengan ukuran yang sama. Pindahkan potong kartu kertas ke tabung Eppendorf dengan larutan isolasi. Putar tabung semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk tahap yang keempat, panaskan tabung pada 95 derajat Celcius selama 10 menit. Tahap yang kelima, sentrifug pada 10.000 gravitasi pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian tahap yang terakhir, supernatan dapat digunakan langsung untuk PCR. Kuantitas dan kualitas DNA diukur menggunakan ND1000 spektrofotometer. Untuk subjek penelitiannya adalah darah manusia. Hasilan pembahasannya, hasil PCR menggunakan DNA yang diisolasi oleh 4 reagen yang berbeda dengan 2 sistem PCR yang berbeda dianalisis dan dibandingkan menggunakan elektroforensik Agarose. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Ini adalah hasil-hasil pada uji kali ini. Untuk tingkat keberhasilan genetik untuk tris-HCl. Terus yang keduanya untuk air, dan yang ketiganya untuk DN131 dan TE. Itu yang paling tidak berhasil di uji kali ini. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa tris-HCl adalah pilihan alternatif yang dapat diandalkan untuk isolasi DNA dari kartu kertas darah lama. Untuk jurnal kedua, yaitu dengan judul Optimasi Metode Isolasi DNA Sampel FTA Cards menggunakan Forelink Genomic DNA Kits dan Silex 100. Latar belakang penelitiannya, isolasi DNA merupakan tahap pertama dari berbagai teknologi analisis DNA. DNA dapat ditemukan baik pada kromosom inti maupun pada organel. Diperlukan langkah-langkah laboratorium untuk memecahkan dinding sel dan memisahkan DNA dari komponen-komponen lainnya untuk menghasilkan DNA murni. Penggunaan laboratorium biologi molekuler fungsional sangat penting, tetapi penyimpanan sampel darah dingin atau beku sebelum analisis di laboratorium khusus mungkin sulit dalam situasi lapangan di mana suhu dingin tidak tersedia selalu pada laboratorium. Dengan tidak adanya suhu dingin fungsional, penyimpanan darah pada kertas saring merupakan alternatif yang baik. Teknologi Fielder Teknologi Associates FTA telah meningkatkan sistem berbasis kertas saring, melindungi sampel dari kerusakan dari degradasi, memungkinkan penyimpanan jangka panjang, dan penyimpanan asam nukleat pada suhu kamar.
Selain itu, patogen potensial dilisiskan dan menjadi tidak aktif pada kartu FTA, membuat sampel aman untuk ditangani dan dibawa. Tujuan penelitiannya sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil optimasi isolasi DNA sampel FTA card menggunakan variasi metode Pruling Genomic DNA Kits dan metode Silex 100. Kemudian metode penelitiannya, alat yang digunakan bisa seperti centrifuge, Walther bat, micropipette, tabung Eppendorf, dan lain-lain. Kemudian bahannya seperti darah, pastinya sponim 1%, silex 105%, etanol 96-100%, dan bahan-bahan yang lain bisa dibaca sendiri. Terus preparasi sampel untuk isolasi DNA. Pertama, sekitar 40 mikrodarah ditotolkan di atas FTA card, didiamkan semalaman di suhu ruangan dengan udara kering. Kemudian FTA card dipotong-potong dengan ukuran 2-3 mm. Setelah itu diletakkan ke dalam microcentrifuge tube. Untuk selanjutnya dilakukan tahap isolasi DNA. B. Isolasi DNA. Isolasi DNA dari FTA card menggunakan protokol berikut. A. Pruling Genomic DNA Kits. Yang B. Pruling Genomic DNA Kits menginkubasi semalaman. Kemudian C. Pruling Genomic DNA Kits dengan penambahan SD 10%. Kemudian elektroforesis DNA. Untuk mengetahui ada tidaknya DNA dari hasil isolasi DNA yang telah dilakukan, dibuktikan menggunakan elektroforesis gel agarosa 1%. Untuk subjek penelitiannya, darah tepi yang diambil menggunakan pen lancet. Hasil dan pembahasan. Kita mulai dari A. Isolasi DNA sampel FTA card dengan variasi metode Pruling Genomic DNA Kits. Isolasi DNA menggunakan Pruling Genomic DNA Kit. Tahap isolasi meliputi tahap blood spot, bidding DNA, washing DNA, dan elution DNA. Hasil isolasi dengan Pruling Genomic DNA Kits dapat di dalam penelitian ini dibuktikan dengan pengujian secara kualitatif. Uji kualitatif dilakukan dengan melihat keberadaan pita DNA pada gel agarosa. Metode Pruling Genomic DNA Kits pada kits dan dengan variasi metode yakni inkubasi semalaman tidak menunjukkan terbentuknya pita DNA pada gel agarosa. Waktu inkubasi yang lebih lama pada suhu 37 derajat sampai 56 derajat Celcius kadang dibutuhkan untuk optimalisasi kerja proteinase K, di mana proteinase K berfungsi untuk melisiskan membran pada sel darah. Sedangkan dengan variasi metode dengan penambahan SD 10% terbentuk pita DNA pada gel agarosa. Larutan SDS berfungsi untuk memecah dinding atau membran sel. SDS dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel. Baik, berikut isolasi DNA sampel FTA card menggunakan metode Silex 100. Hasil isolasi dengan metode Silex 100 ini dilihat melalui ada tidaknya pita DNA yang terbentuk pada gel agarosa. Sebagian besar terbentuk pita DNA pada gel agarosa dengan ketebalan pita yang sangat tipis, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Hal ini sesuai dengan penelitian Sutrisno 2013 yang meneliti mengidentifikasi bite-marks dengan interaksi DNA metode Silex dengan terbentuknya pita DNA yang tipis pada agarosa serta konsentrasi rata-rata sebesar 52,61 Ng per mikroliter. Kemudian C. Kemurnian DNA. Uji kualitatif dilakukan untuk menguji tingkat kemurnian DNA yang telah diisolasi menggunakan nilai absorbansi pada spektrofotometer. Kemurnian DNA ditentukan oleh tingkat kontaminasi protein dalam larutan. Kemurnian larutan tersebut dapat dilihat dengan membagi nilai absorbansi 260 dengan absorbansi 280. Hasil uji kuantitatif sampel DNA berkisar antara 1,035 hingga 1,162 yang menunjukkan nilai di bawah rasio. Molekul DNA dikatakan murni jika rasio kedua nilai tersebut berkisar antara 1,8 hingga 2,0. Sedangkan jika rasio absorbansi 260 dibagi dengan absorbansi 280 lebih kecil dari 1,8, menurut Devereux dan
Wilkinson 2004 menunjukkan adanya kontaminasi yang disebabkan oleh protein atau fenol pada hasil isolasi. Selain itu, jika rasio absorbansi 260 dibagi dengan absorbansi 280 lebih dari 2,0, ini dimungkinkan terkontaminasi oleh RNA. Kesimpulan, setelah membaca jurnal optimasi metode isolasi DNA sampel FTA Quartz menggunakan Polling Genomic DNA Kits dan seleksi ratus, saya mengetahui hasil yang didapatkan serta mengetahui bahwa dalam melakukan isolasi DNA harus dilakukan dengan hati-hati dan steril agar tidak terkontaminasi dan mendapat hasil murni DNA yang baik. Perkenalkan, nama saya Dina Agustini Kusniawati, NPM 5117051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama berjudul Perbandingan Pita Penanda DNA Standar dan Penentuan Panjang DNA Kromosom yang diisolasi dari darah manusia pada pemisahan menggunakan media yang berbeda. Untuk jurnal yang kedua berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Produk Amplikon Gen PMSA2 antara spesimen spot darah kering dan vena. Untuk jurnal pertama yang berjudul Perbandingan Tampilan Pita Penanda DNA Standar dan Penentuan Panjang DNA Kromosom yang diisolasi dari darah manusia pada pemisahan dengan menggunakan media berbeda. Untuk penulisnya yang pertama Niluh Putu Manik Widianti, yang kedua Siti Mariam, yang ketiga I Putu Purwata, yang keempat Sanusi Mulia Diharja. Untuk volume dan halamannya yaitu volume 4 halaman 306-310. Untuk tahun terbitnya yaitu tahun 2014. Untuk penerbitnya itu Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Latar belakang penelitian. DNA membawa informasi keturunan dari sel dan fungsi sebagian besar komponen protein terkemas dan terkontrol sepanjang molekul DNA. Umumnya, sel manusia adalah diploid yang membawa DNA yang identik. Komposisi DNA adalah nukleotida, fosfat, gula deoksiribosa, dan 1 dari 4 basa nitrogen. Keempat terdapat pada molekul DNA adalah adenin dan guanin yang disebut purin, dan timin juga sitosin yang disebut pirimidin. Genom manusia terdiri dari lebih 3 miliar pasangan basa dan terorganisasi menjadi 23 kromosom. Gen adalah daerah pada DNA yang mengkode dan mengatur sintesis protein, dan ini meliputi hanya 1% dari genom. Pada analisis DNA, ada bermacam-macam kemungkinan sumber dari bukti analisis DNA. Beberapa tipe bukti biologi yang umumnya digunakan untuk tujuan analisis DNA antara lain darah, semen, cairan vagina, sekresi dari hidung, kulit, dan akar rambut. Untuk tujuan penelitiannya yaitu membandingkan tampilan pita penanda DNA dasar dan DNA kromosom Y yang diisolasi dari darah manusia dengan menggunakan media pemisahan DNA agarose dan media pembanding SDS-PAGE. Untuk metode penelitiannya yaitu isolasi DNA dilakukan dengan teknik VCR dan teknik elektroforesis menggunakan agarose dan SDS-PAGE. Yang pertama VCR. VCR yaitu Polymerase Chain Reaction Mix Gotex Green Master Mix (promega) untuk menentukan kromosom Y, yaitu dengan menggunakan 3 siklus, yaitu yang pertama siklus 1 yang terdiri dari 1 tahapan, yaitu tahap 1 pemanasan dengan suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit atau pre-PCR. Yang kedua siklus 2. Siklus 2 ini terjadi 35 kali dengan 3 tahapan, yaitu tahapan 1 pemanasan pada suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit, yaitu untuk mendegradasi ikatan hidrogen pada double helix DNA. Tahap kedua yaitu penurunan suhu sampai 58 derajat Celcius selama 1 menit, yang disebut annealing. Tahap ketiga suhu naik sampai 75 derajat Celcius selama 1 menit untuk polimerisasi. Siklus ketiga terdiri dari 1 tahapan, yaitu pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 menit, dan selanjutnya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Untuk yang keduanya elektroforesis. Dengan menggunakan gel agarosa, campurkan DNA dengan loading buffer dalam tabung. Selanjutnya, DNA ditempatkan pada gel agarose
dengan konsentrasi 1,5% dalam peralatan elektroforesis. Runningnya dilakukan selama 35 menit, 400 ampere dan 60 volt. Elektroforesis dengan SDS patch dengan cara teteskan 2 mikroliter blue juice loading buffer pada kertas parafilm. Tambahkan 5 mikroliter DNA pada loading buffer sampai homogen. Dengan mikropipet, masukkan sampel ke lubang dari sisi elektroforesis dalam SDS patch. Running pemisahan dengan SDS patch. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu hasil ini menunjukkan DNA yang telah diisolasi pada kromosom Y dengan panjang molekul 225 basa Fair baik pada media agarose dan media SDS patch. Pemisahan menggunakan agarosa dengan konsentrasi 1,5% nampak tidak jelas di antara jarak DNA 100 bp dan 200 bp. Di antara 200 bp dan 300 bp dan di antara 300 bp dan 400 bp pada pita marker. Tidak seperti yang nampak pada media agarosa dengan konsentrasi 1,5%. Penggunaan media SDS patch dengan konsentrasi 6%, marker nampak jelas pada setiap jarak 100 basa Fair. Kesimpulannya yaitu hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa media SDS patch menampilkan pita DNA yang lebih jelas pada proses pemisahan untuk kedua DNA. Sedangkan pita DNA yang diisolasi dari darah sampel dengan panjang lebih dari 200 pasangan basa, yaitu 225 pasangan basa menggunakan agarose maupun SDS patch. Untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Analisis Perbandingan Kualitas Produk Amplicon Gen PMSA2 antara spesimen spot darah kering dan vena. Untuk penulisnya yang pertama Arsya Mawardi, yang kedua Hendra K. Mauri, yang ketiga Justinus Maladan. Untuk volume dan halamannya yaitu volume 12 nomor 1 halaman 10 sampai 18. Untuk tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Penerbitnya yaitu e-jurnal uncen.ac.id. Untuk latar belakang penelitiannya yaitu Plasmodium merozoite surface antigen 2 atau dalam kurung PMSA2 atau sering disebut MSP2 merupakan antigen yang dikembangkan sebagai komponen potensial untuk terapi malaria. Studi yang dilakukan di Kenya menunjukkan bahwa tingginya kadar antibodi alamiah terhadap PMSA2 berkorelasi kuat dengan proteksi terhadap malaria klinis. Mayoritas masyarakat yang berdomisili di area dengan penyebaran Plasmodium tinggi mempunyai respon imunologis anti-PMSA2 besar sebagai mekanisme respon pada paparan yang terulang. PMSA2 sebagai sebuah gen potensial dapat diperoleh dari isolasi dan amplifikasi gen yang berasal dari beberapa sumber spesimen, yakni spot darah kering dalam kurung DBS atau darah vena whole blood. Saat ini, materi biologis yang dominan dianalisis adalah berupa darah, urin, plasma, serum, dan saliva. Khusus untuk darah, dapat ditentukan dengan melalui vena dalam kurung venipuncture. Cara ini merupakan metode biosampling konvensional dan masih menjadi standar emas, meski sering menimbulkan rasa sakit saat pengambilan darah. Metode spot darah kering dapat membantu aplikasi pada uji farmakokinetik dan toksikokinetik, monitoring pengobatan, screening penyakit, tes penggunaan doping, dan pengujian metabolisme. Namun demikian, untuk menguji spesimen spot darah kering dan spesimen vena atau whole blood, harus melalui proses analisis molekuler berupa isolasi DNA genom dan amplifikasi gen sehingga terverifikasi dengan baik. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis perbandingan kualitas dari gen PMSA2 dari dua spesimen yang berbeda, spesimen darah kering dan spesimen darah vena. Untuk metode penelitiannya yaitu subjek penelitiannya yaitu yang pertama sampel darah yang diambil dari darah vena manusia. Kemudian untuk preparasi dan screening sampel. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif laboratoris. Untuk spot darah kering atau dried blood spot atau DBS
yaitu sampel spot darah kering yang diambil dari sampel lanjutan rangkaian penelitian yang pernah dilakukan di Papua, yakni sampel darah yang diambil dari jari tangan dengan menggunakan lancet steril. Untuk penyimpanan dan pengirimannya, yaitu penyimpanannya dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Proses penyimpanan dalam waktu yang lama disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Namun dalam perjalanan dan preparasi, proses isolasi dapat diletakkan pada suhu ruang selama 3 hingga 4 hari. Untuk ekstraksi dan isolasi DNA, yaitu kertas Whatman yang telah kering dibuat lingkaran dengan diameter tertentu pada bagian bercaknya dengan memotong kertas yang dapat dilakukan secara manual, semi-otomatis, dan otomatis. Diameter darah pada kertas ditentukan jumlah volume darah sampel yang diberikan. Sekitar 7-10 mikroliter setiap sampel darah mengandung spot darah berdiameter 1 cm. Ekstraksi dan isolasi DNA dilakukan dengan menggunakan sebuah kit ekstraksi. Ekstraksi analit tersebut sudah sesuai dengan pelarut yang terdapat dalam kit. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kotor atau kontaminan dari dalam sel. Ekstraksi dengan spot darah kering pada dasarnya dilakukan dengan ekstraksi cair-cair ataupun ekstraksi fase padat. Amplifikasi gen PMSA2 dengan PCR. Gen PMSA2 diamplifikasi menggunakan metode PCR dan DNA genomik sebagai cetakan. Kontrol negatif tanpa DNA disertakan untuk memastikan reagen PCR yang digunakan bebas kontaminasi. Total volume master mix 90 mikroliter yang dibagi ke dalam 5 tabung PCR dengan masing-masing tabung berisi 18 liter. Kemudian setiap tabung ditambahkan DNA cetakan sebanyak 2 liter lalu dicampur hingga menyatu dengan baik. Primer yang digunakan adalah MSP2. Primer forwardnya itu 5 aksen GAA, GTT, AAT, TAA, AAC, ATT, GTC 3 dan primer. Reverse-nya itu 3 aksen GAG, TGT, TGC, TGC, TCC, ACA, G5. Amplifikasi gen PMSA2 dikonfirmasi dengan elektroforesis gel agarose 1% pada tegangan 70 volt selama 35 menit. Pengukuran konsentrasi DNA. Pengukuran konsentrasi DNA dilakukan menggunakan alat spektrofotometer. Sementara itu, parameter yang dijadikan tolak ukur adalah kualitas dan kuantitas DNA genom dan produk PCR atau amplikon. Kemudian dalam mengerjakan sampel serta efisiensi waktunya. Hasil dan pembahasan. Hasilnya menunjukkan bahwa total 10 media bercak darah kering dan 10 darah vena diisolasi dari DNA genom masing-masing 10 dan 9. Amplikon gen PMSA2 yang terdeteksi adalah 7 dalam darah vena dan 6 dalam darah kering. Spesimen darah vena memiliki sensitivitas dalam mendeteksi gen PMSA dalam sampel dengan nilai tertinggi 55 nanogram per mikroliter dan kemurnian 2007 Wb7 dan konsentrasi 550,2 dan kemurnian tertinggi 2076 Wb10. Darah vena teknik penyimpanan menggunakan tabung vakum yang dikategorikan efektif dalam mendeteksi gen PMSA2 dan memiliki waktu efektif dalam proses. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis perbandingan amplikon produk antara spesimen darah vena lebih baik, lebih stabil dan efisien daripada spesimen darah kering. Dengan demikian, direkomendasikan penyimpanan spesimen darah vena menggunakan tabung vakum sebagai metode penyimpanan terbaik darah contoh spesimen.